Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati. Kita satukan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini. Dan kita bersyukur pagi ini kita boleh duduk semeja dengan Tuhan dengan menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan kita betapa besar anugerah yang sudah dinyatakan bagi kita. Oleh sebab itu, terlebih dahulu kita merendahkan diri kepada Tuhan, yang menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kiranya pujian ini mengantarkan kita menikmati kemurahan Tuhan. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Katakan sekali lagi, suci, suci, suci. Suci, Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memimpin mahkotanya. Segenap malaikat, sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu. Puji di pagi yang
kemuliaan bagimu. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di mana pagi ini kami diperkenankan sekali lagi untuk datang beribadah kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami mau merendahkan hati kami kepadamu. Kami mau mengarahkan pikiran kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong berkati kami, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami menyadari ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah manusia yang sangat berdosa, yang benar-benar hina, yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, menguduskan kami, menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, kami mau menenangkan hati kami mau mengarahkan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami, agar ibadah kami pagi ini layak di hadapan-Mu. Dan biarlah nama-Mu terus yang dipermuliakan. Dari awal hingga kami akhiri nanti persekutuan kami ini. Biar Tuhan yang terus memimpin. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Salam. Salam. Bapak Ibu,
kita adalah umat pilihan Allah yang selalu diberi lagu yang baru untuk memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Bersama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang lihat, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Zu Yesu Aiwo. Zu Yesu Aiwo. Zu Yesu Aini. Zu Yesu Aida. Seperti kau semua. Zu Yesu Aiwo. Zu Yesu Aini. Zu Yesu Aida. Seperti kau semua. Seperti kau semua. Seperti kau semua. Seperti kau semua. Mari kita terus naikkan pujian kita yang berkata, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat kau berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti Tuhan. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Oh,
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian yang dibawa oleh Pastori. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian, Tuhan pakai hidupku. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan pakai suaraku memuliakan namamu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Harta kekayaanku memuliakan namamu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi bagiku, layak jadi bagiku. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk mendengarkan dan membaca akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, sehingga lewat firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan, boleh menguatkan kami, boleh menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu adalah orang yang terbatas. Hamba-Mu tidak mampu, hamba-Mu tidak layak, tetapi biarlah kuasa Yesus yang memampukan hamba-Mu.
Kuasa Yesus yang menolong hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami yang boleh mendengarkan firman-Mu juga, kami boleh diberkati oleh Engkau. Tuhan Yesus, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak senang sehingga berbagai macam cara menghalangi kami. Tapi pada saat ini kami sehati, kami sepikir, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hadirat Allah ada di dalam hati kami. Hadirat Allah hadir di dalam ruangan ini sehingga kami boleh bebas mendengarkannya. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Yesus yang mengambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Mari kita memberikan salam kepada kanan kiri, depan muka belakang. Karena beberapa hari lalu boleh saudara-saudara kita merayakan hari Imlek, Gongsi Facai. Ya, mari berikan salaman dan senyuman. Ya, terima kasih. Kiranya yang merayakan hari Imlek kedepannya boleh lebih baik lagi karena Yesus selalu bersama dengan kita semuanya. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Yang bawa Alkitabnya silahkan dibuka. Alkitab offline, Alkitab elektronik, silahkan dibuka. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Inilah sejauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh dengar dan yang saya sudah baca. Dikatakan bahwa berbahagia kita yang membacanya, merenungkannya, dan mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, "Bantulah saudara yang tidak berdaya." Bantulah saudara yang tidak berdaya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan seringkali membawa kita kepada situasi yang membuat kita merasa lemah, merasa tidak kuat. Banyak di antara kita menghadapi pergumulan hidup. Pergumulan hidup dalam bentuk sakit, penyakit. Pergumulan hidup mengenai finansial. Pergumulan hidup mengenai persoalan rumah tangga. Pergumulan hidup mengenai keadaan ekonomi kita. Sehingga seringkali membuat orang tidak berdaya. Membuat orang untuk tidak punya harapan. Akan tetapi melalui firman Tuhan yang kita sudah baca pagi ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mau membantu sesama kita yang membutuhkan. Mau menolong sesama kita yang tidak berdaya. Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan sumber di dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih Yesus dan kuasa Yesus tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan umat manusia. Itulah karena kita boleh berbangga memiliki Allah yang besar. Berbangga memiliki Allah yang menyelamatkan kita. Berdasarkan perikop yang kita baca, di sini menuliskan ada 4 orang yang sedang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan 4 orang ini, siapakah mereka di hadapan Tuhan? Siapakah mereka di hadapan lingkungan mereka? Siapakah mereka terhadap sesamanya? Sehingga mereka berani untuk membawa orang lumpuh ini. Saya berpikir bahwa ketika mereka berani untuk menggotong orang lumpuh ini, itu menandakan bahwa mereka sehat. Mereka sudah mengalami akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak mau egois. Mereka tidak mau berpikir tentang siapakah diri mereka sendiri terhadap orang lain. Tetapi mereka mau supaya orang lain pun juga sehat seperti mereka. Mereka mau supaya orang lain pun juga menikmati akan kesehatan yang sama yang mereka alami. Sehingga mereka mau berjuang semaksimal mungkin. Mereka mau berjuang dengan sekuat tenaga untuk mau melakukan yang terbaik untuk sesama mereka yang lumpuh, yang tidak berdaya. Kalau kita membaca perikop Markus pasal 2 ini, saya teringat akan Yohanes pasal 5. Kalau enggak salah. Yohanes pasal 5 diceritakan tentang orang lumpuh yang berada di danau pada waktu itu. Danau Kapernaum. Akan tetapi orang lumpuh ini bukan tidak lama mengalami lumpuh itu. 38 tahun. Nah, ketika di Yohanes ditulis bahwa ke orang lumpuh ini, dia menunggu kapan waktunya air itu berguncang kolam itu, maka orang menolong dia supaya bisa ceburkan di dalam kolam, maka akan menjadi tahir, akan menjadi sembuh. Tapi tidak satu pun yang menolong orang lumpuh di Kapernaum itu. Karena seorang diri. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Markus ini,
sungguh sangat menarik. Orang lumpuh, tetapi dia tidak sendiri. Dia punya teman 4 orang yang punya hati yang penuh belas kasihan. Mereka menggotongnya kepada Yesus. Kalau kita melihat akan pembacaan ini sangat menarik. Kira-kira apa yang membuat 4 orang lumpuh ini mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus? Yang pertama, karena kepedulian dan kerjasama dalam menolong. Kepedulian dan kerjasama dalam menolong. Keempat orang rela membawa orang lumpuh ini karena mereka punya belas kasihan yang besar, punya kepedulian yang besar. Mereka tidak berpikir seperti yang tadi saya sampaikan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka berpikir bagaimana melepaskan orang lumpuh ini dari penderitaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita terjebak di dalam hal kepedulian dan kerjasama dalam menolong. Karena kita selalu mengutamakan diri kita sendiri. Kita selalu punya beralasan yang begitu banyak. Alasan pekerjaan, alasan sibuk dengan berbagai macam caranya. Sehingga menolong orang lain itu menjadi sulit. Menolong orang lain bukan menjadi prioritas. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mendengar, kita harus belajar dari 4 orang ini. Mereka mau bekerja sama. Mereka mau peduli. Tentu membutuhkan tenaga mereka. Membutuhkan kerjasama yang luar biasa untuk menggotong. Supaya seiring, selangkah. Supaya sama-sama tidak merasa keberatan sendiri. Tetapi sama-sama enak memikulnya. Sama-sama menikmati kuatnya, beratnya, ringannya. Kalau pepatah bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berarti 4 orang ini bekerja sama luar biasa. Ya, orang lumpuh ini mungkin sangat menikmati, merasa senang, merasa dipuaskan. Bahwa siapakah saya sehingga mereka boleh memikul saya. Ini merupakan pelajaran yang perlu kita tiru. Pelajaran yang perlu kita ambil. Bahwa kerjasama dan punya belas kasihan untuk menolong itu perlu di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam rumah tangga kita. Ketika kita melihat suami yang sakit atau istri yang sakit, kita mungkin sama-sama juga merasakan sakit semua. Karena pasti kita sibuk untuk menolong yang sakit ini. Atau adakah yang di sini yang istrinya atau suaminya atau anaknya sakit? Wes biarkan saja dia tidur. Saya pergi ke pesta dulu. Ada undangan lebih penting. Saya kira pasti kita tidak ada. Karena kita semua punya belas kasihan. Kita punya kepedulian. Bukan hanya kepada rumah tangga kita. Tetapi di luar rumah tangga kita. Lingkungan sekitar. Atau masyarakat. Atau di gereja. Semuanya pasti membutuhkan yang namanya pertolongan. Semua pasti membutuhkan yang namanya belas kasihan. Membutuhkan adanya kerjasama. Adakah kita menjadi bagiannya itu? Atau kita hanya fokus pada diri kita sendiri? Mari kita menjawabnya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menolong dengan cara kreatif. Ketika 4 orang ini menggotong orang lumpuh ini,
membawanya kepada Yesus. Di dalam rumah banyak orang-orang yang mendengarkan akan pemberitaannya Tuhan Yesus, mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya Tuhan Yesus. Sehingga bukan hanya di dalam rumah saja yang penuh, tetapi di luar rumah, halaman, semuanya penuh. Sehingga 4 orang ini punya ide kreatif, punya keberanian untuk mau kreasi. Ini di dalam penuh, di luar penuh, halaman semua penuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa membantu teman kita untuk bisa bawanya kepada Tuhan Yesus. Mereka kreatifnya dengan cara apa? Yang tidak biasa, tapi menjadi luar biasa kreativitas mereka. Bayangkan, yang tidak biasa itu mereka boleh menggotong orang lumpuh ini naik ke atap rumah dan membuka atap rumah itu. Dan sudah membuka atap rumah itu, mereka pun juga kreatif lagi. Bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini bisa ke Yesus. Mereka lalu mungkin ada tali atau mungkin dengan berbagai macam cara ide kreatif mereka. Mereka menolong orang lumpuh ini sehingga menurunkannya pas di hadapannya Yesus. Saya pikir ini luar biasa. Kalau kita kerja seperti ini, saya pikir ini pekerjaan yang bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi pekerjaan yang memang sungguh luar biasa oleh 4 orang ini. Mereka niat menolong 1 orang lumpuh ini. Mereka tidak putus namanya ide kreatif. Untuk menolong bukan hanya sampai pada awal saja. Bukan hanya sampai pada pertengahan saja. Tetapi sampai finishnya mereka melakukan akan hal itu. Terkadang kita menolong seseorang, kita menolong ya sudah. Saya sudah memberikan jalan, nanti urusan berikutnya itu urusannya Anda. Bukan di dalam hal pekerjaan, tetapi mungkin menolong orang yang sakit. Kita mungkin sudah berusaha, karena bukan siapa-siapanya saya. Misalkan, ya sudah, saya bawakan dia ke rumah sakit, saya telepon keluarganya, silakan keluarganya atasi. Seringkali kita seperti itu, tidak tuntas untuk menolong sesama. Akan tetapi kita memperhatikan 4 orang ini. Sampai tuntas, habis-habisan tenaga mereka. Perjuangannya mereka. Sesulit apapun, seburuk apapun, mereka tetap berjuang. Bahwa kami mau orang lumpuh ini sembuh. Ketika dibawa kepada Yesus melalui diturunkannya dari atap rumah tadi, Yesus tidak berkata kepada orang lumpuh ini, masih belum. Tetapi Yesus melihat akan 4 orang ini dengan senyum. Mengapa Tuhan Yesus dengan senyum? Karena Tuhan Yesus melihat bagaimana 4 orang ini memiliki iman yang luar biasa untuk membawa teman mereka. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan kepada 4 orang ini. Bahwa iman kalian sungguh luar biasa. Tuhan memuji akan 4 orang ini. Tuhan senang melihat akan perbuatannya 4 orang ini. Sehingga apa yang dilakukan Yesus? Yang ketiga, Yesus menyembuhkan dengan kasih dan kuasa. Yesus menyembuhkan dengan kasih dan kuasa.
ketika Yesus melihat iman 4 orang ini, ia tidak hanya berkata kepada 4 orang tadi yang tadi saya sudah sebutkan, tetapi Tuhan Yesus bilang, "Hai orang lumpuh, dosamu sudah diampuni." Secara manusia, orang melihat bahwa orang lumpuh ini, kalau kita manusia, kok saya datang karena saya sakit secara fisik. Kenapa kok dilakukan secara rohani? Saya kan sudah berjuang capek-capek membawa dia ke tempat ini. Tetapi kok tidak langsung disembuhkan? Kok dosamu sudah diampuni? Bapak Ibu, kalau kita manusia, kita merasa sakit, tidak berdaya. Kalau ada pendeta, ada hamba Tuhan atau majelis datang dengan langsung mengatakan kepada kita seperti itu, bagaimana perasaan kita? Hai, dosamu sudah diampuni. Terkadang orang merasa tersinggung. Loh, memangnya karena menutupi dirinya, memangnya saya dosa apa? Dosa saya besarkah, kecilkah? Sehingga mungkin ada bisa penundukan diri, menutup wajahnya. Atau seperti apakah itu masing-masing kita punya pemikiran tersendiri. Tetapi ketika Yesus berkata, "Hai orang lumpuh, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus mengetahui yang terbaik bagi orang lumpuh ini. Tuhan Yesus tidak mau untuk menyembuhkan orang lumpuh ini secara fisik saja. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya orang lumpuh ini disembuhkan seutuhnya. Yaitu mulai dari dalam dulu. Yaitu dosanya. Dosanya, kalau kita berpikir dosa itu berarti mencuri kemuliaan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati sesama. Tetapi Tuhan melihat iman 4 orang ini. Dan melihat orang lumpuh ini mau berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus tidak menunggu-nunggu lagi. Tetapi Tuhan Yesus menyambutnya dengan sukacita. Hai, dosamu diampuni. Seberapa banyak dosanya yang dilakukan, Yesus mengampuninya dengan sukacita. Tanpa tertinggal dosa di dalam diri orang lumpuh itu. Tetapi seutuhnya hidup dia diampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosanya, berarti orang ini sudah bersih, sudah suci, sudah disempurnakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosanya. Dia boleh bertemu dengan juru selamat yang ajaib. Dia boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga sembuhnya itu melalui dosa-dosanya. Berapapun kita yang ada di tempat ini, kita pun juga memiliki banyak dosa di dalam kehidupan kita. Yang tidak satu pun ketahui. Tetapi Allah tahu. Allah mengetahui. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berjumpa dengan Dia yang mau mengampuni dosa kita. Yang mau melepaskan dari belenggu-belenggu dosa yang kita alami. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu akan dosa itu. Mau diampuni dosanya seperti orang lumpuh ini, saya percaya bahwa siapapun kita di hadapan Tuhan, kita mau diampuni. Karena kita mau terlepas dari dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Dosa-dosa yang kita sudah jalani. Supaya kita bebas karena Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus yang membasuh kita. Yesus yang berani memtahirkan kita seperti orang lumpuh ini.
secara rohani. Orang lumpuh ini bebas, merdeka secara rohani. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tetapi yang keempat, iman menggerakkan tindakan. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh ini setelah dosanya diampuni. Ayat 11 mengatakan bahwa kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan ini merupakan tindakan yang ajaib. Ini merupakan ketaatan yang luar biasa yang orang lumpuh lakukan. Dia tidak bilang tidak. Dia tidak bilang enggak usah. Tetapi dia dengan imannya, karena tadi sudah disembuhkan melalui rohaninya, dosanya sudah diampuni. Dengan imannya yang luar biasa, dia menuruti perkataan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Orang lumpuh ini bisa berjalan. Orang lumpuh ini bisa bangun, bisa melompat, dan bisa pulang ke rumahnya. Wow, luar biasa. Siapakah orang lumpuh ini? Dia adalah manusia yang biasa. Dia adalah manusia yang lemah. Dia adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus dengan sakit yang dialami, Tuhan Yesus mampu memulihkannya secara rohani dan secara fisik. Inilah Allah kita, Allah yang besar. Allah kita Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Mampu melakukan mujizat ini, mampu melakukan keajaiban ini. Bertahun-tahun mungkin dia menderita, tetapi dengan adanya keajaiban ini menjadi sukacita besar bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi kemuliaan surga. Luar biasa. Kita pun juga saat ini Bapak Ibu yang punya sakit, berbagai macam sakit yang mungkin kita alami di dalam tubuh kita. Terkadang membuat kita mungkin merasa putus asa, merasa tidak berdaya, merasa sudah habis biaya untuk saya pulang pergi ke dokter. Saya tidak mampu lagi Tuhan. Bapak Ibu, ini orang lumpuh saja dan Tuhan boleh sembuhkan. Saya percaya bahwa kita pun juga Allah mampu melakukan yang sama untuk kehidupan kita. Mau buka hati kita untuk Dia, izinkan Dia melakukannya untuk kita. Saya percaya bahwa ketika kita mengizinkannya, Tuhan akan bekerja di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada apa yang kita rancangkan dan kita pikirkan. Itulah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita merasa bahwa, oh Tuhan, saya ini sekarang sakit. Tapi sakitnya bukan secara fisik. Sakit di dalam hal ekonomi saya. Usaha saya biasa-biasa saja, bahkan makin hari makin menurun. Kebutuhan rumah tangga saya semakin meningkat. Oh Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang mampu memulihkan keadaan ekonomi saya. Percayalah, izinkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan melakukannya di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam ekonomi kita. Mungkin di dalam hal penyakit yang mungkin kita alami, emosional kita karena keadaan pekerjaan, keadaan mungkin keluarga, keadaan ekonomi yang tidak karu-karuan, membuat kita seringkali marah terhadap sesama kita, membuat kita seringkali emosi terhadap sesama kita, istri kita, suami, anak-anak. Mari kita datang kepada Tuhan karena Tuhan
mampu melakukan tindakan yang ajaib untuk kita semuanya. Sekarang kita masih sehat, bukan orang lumpuh ya. Sehat secara jasmani ya. Tetapi dengan pergumulan kehidupan kita, dengan berbagai macam yang ada di kepala kita. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita punya iman, kita punya kepercayaan bahwa Yesus mampu melakukannya. Itulah bedanya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Mengapa orang begitu banyak mengikuti Yesus? Tadi sampai di dalam rumah tidak muat, di halaman tidak muat di dalam cerita Alkitab ini. Karena keajaiban-keajaiban Yesus yang Yesus buat. Yang di luar daripada kemanusiaan kita. Sehingga orang berbondong-bondong ingin juga mau mendapatkan apa yang terbaik dari Yesus. Maka saya ajak kita semua, mari apapun keadaan kita, apapun situasinya kita, bagi manusia, tidak akan mungkin. Mustahil. Tetapi kita melihat orang lumpuh ini. Yang mustahil tetapi Tuhan buat tidak menjadi mustahil. Hanya dengan perkataannya saja. Apalagi dengan pelukannya dia. Apalagi dengan tindakannya dia. Apalagi dengan tangannya yang mungkin memeluk. Pasti luar biasa lagi. Ayo Bapak Ibu. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Datang kepada Dia setiap saat, setiap waktu. Dia siap sedia. Datang kepada Dia, maka Dia sanggup mengampuni dosa kita. Sanggup memulihkan keadaan kita. Kalau presiden, orang kalau menemui Dia harus dengan berbagai macam izin-izinnya. Ketika Dia hadir di Surabaya, saya pernah ikut. Bersalaman aja agak susah. Karena banyak tahapan-tahapannya. Banyak penjaganya. Pengawal-pengawalnya. Sehingga susah untuk bisa berjabat tangan. Bisa berinteraksi. Tetapi bedanya Tuhan kita. Yesus Kristus. Kapan saja, dimanapun saja. Mampu untuk kita berinteraksi dengan Dia. Mampu untuk kita menyelesaikan keluh kesah kita di hadapan Dia. Tinggal kita memilih keputusan yang tepat untuk segera datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang tadi dosamu diampuni, saya akan bacakan di dalam kitab Roma. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kalau dilihat akan firman Tuhan ini. Semua orang berdosa. Semua orang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Harus masuk neraka. Tetapi itu bukan kemauannya Tuhan. Bukan kemauannya Tuhan orang berdosa. Tetapi kemauannya manusia sendiri. Akan tetapi Tuhan punya belas kasihan yang besar. Punya kasih yang besar. Dia memberikan anaknya. Satu-satu anaknya yang tunggal. Untuk datang ke dunia. Mati disalib. Oleh karena dosa-dosa kita. Maka apapun sakitnya kita, dengan bilur-bilurnya Yesus menjadi
sembuh. Kita harus nyatakan dengan iman percaya kita. Untuk itu, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi ketika dia disalib, dia membuka tangannya dengan lebar. Bahwa barang siapa yang datang kepadaku, maka aku akan menerima apa adanya. Segitunya kita punya Yesus. Segitunya kita punya Tuhan. Dia tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahannya kita. Tidak memperhitungkan dosa-dosanya kita. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak dan saya juga. Mari kita berserah kepadanya. Mari kita datang kepadanya. Karena dia yang mampu melakukannya untuk kita semua. Sebagai ayat penutup di dalam firman Tuhan ini, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus hanya satu-satunya pembuat mujizat di dunia ini. Jadi kalau kita sakit, jangan pernah ke dukun. Dukun itu manusia. Jangan pernah ke orang pintar kalau usahanya bangkrut. Jangan pernah kepada gunung atau laut untuk menyembah. Karena semuanya itu adalah ciptaannya Tuhan. Jadi tidak boleh kita sembah. Di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukan berbicara tentang keadaan kita yang ada di dunia ini yang kita butuhkan. Tetapi ini berbicara tentang kekekalan kita di sorga. Ketika kita mati, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tempat kita bukanlah neraka, tetapi tempat kita di surga. Jadi mau mati sekarang, mau mati besok dan lusa, tidak perlu takut. Karena tempat kita di surga, karena kita percaya kepada Yesus, kita miliknya Yesus. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, otomatis di neraka. Karena apa? Firman Tuhan katakan, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, sekali lagi, sekali Yesus, tetapi Yesus, baik waktu hidup maupun mati. Karena ketika kita memiliki Yesus, maka kita beruntung. Karena Yesus terbesar di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki Yesus, kita juga mampu menolong sesama kita seperti 4 orang itu. Punya hal belas kasihan, punya hal kasih. Karena apa? Yesus menyentuh hatinya untuk mau menolong sesamanya yang tidak berdaya. Yesus punya kasih untuk menggerakkan setiap kita untuk mau melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk sesama kita. Karena keselamatan kita sudah terima daripada Tuhan. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus yang sudah melakukan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian
mungkin singer, saya undang ke depan, dan WL, pemain musik. Pujian ini mungkin pujian yang sudah lama. Tetapi pujian ini akan mengingatkan kita lirik-liriknya untuk kita meyakini bahwa Yesus terbesar di dalam kehidupan kita. Dari mulut kita sendiri, bukan dari orang lain. Yesus yang terbesar. Pujiannya, judulnya, katakan Yesus terbesar. Mari, yang sakit mungkin silahkan taruh tangannya di dada. Yang punya persoalan hidup juga silahkan taruhnya di dada. Mengangkat semuanya kepada Yesus yang mampu menolong kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Ayo, mari taruh tangannya dengan penuh iman dan kerendahan hati. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Sekali lagi Bapak Ibu. Katakan Yesus cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni. Menolong kita apapun keadaannya, apapun situasinya. Mari undang Dia hadir di dalam kehidupan kita. Mari beriman kepada Dia. Mari kita ulangi pujian ini. Katakan Yesus terbesar. Amin. Katakan Yesus
biarlah dengan pujian kami mau mengatakan bahwa Yesus, Engkau terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau mampu mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kami alami. Dan pertolongan-Mu indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah dengan firman-Mu yang kami sudah dengar ini ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah firman-Mu mau hidup di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga firman-Mu boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin, dan pasti di dalam kehidupan kami. Biarlah boleh menolong kami agar hidup kami makin hari makin lebih baik lagi. Sekali Yesus di dalam kehidupan kami, maka tetap Yesus sampai selama-lamanya Engkau memanggil kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Disilahkan duduk. Terima kasih, saya kembalikan kepada hambanya. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita perhatikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Ada banyak di luar yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan kita. 4 orang tadi rela untuk membawa temannya datang kepada Yesus. Apakah kita seperti itu? Kalau kita belum seperti itu, mintalah Tuhan mengampuni kita. Mintalah Tuhan supaya kita diampuni. Supaya kita layak makan perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama periksa hati kita. Sampai sejauh mana kita mempunyai hati. Kalau belum ada, mari kita timbulkan itu. Minta Tuhan timbulkan. Supaya kita bisa melayani yang lain. Karena kita dipanggil untuk itu. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami hanya memikirkan diri sendiri, terlalu banyak, segala semua hanya untuk kami. Tolong Tuhan, supaya kami juga mempunyai hati untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Ada yang tergeletak karena sakit. Tetapi ada yang tergeletak karena jauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tolong supaya kami mau membawa mereka kepada Yesus. Karena Yesus terbuka untuk semua. Karena Yesus telah berkorban untuk semua Tuhan. Bukan hanya untuk kami saja. Mari Tuhan, ketika kami makan perjamuan kudus, kami ingat bahwa Engkau sudah berkorban buat kami.
Biar kami juga Tuhan mau membawa saudara-saudara kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum membawa seorang pun kepadamu. Biar melalui perjamuan kudus ini kami disadarkan, dikuatkan kembali, dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, supaya kami mengasihi dan berbuat bagi mereka yang membutuhkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami makan perjamuan kudus, kami akan lakukannya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tahu Tuhan melayakkan kami. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Pak Jul, silakan. Bisa Pak Jul? Ya, dengan Pak Arthur. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kepada kami akan karya keselamatan-Mu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah rela berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kalau sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu, sebelumnya sucikanlah dulu hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bertobat ditebus
kuasanya, sehingga selamat umatku dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatku dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seumur hidupku. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Amin. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengingat kematian-Mu. Engkau telah berkorban, mati di atas kayu salib, menebus kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tetapi bukan hanya sampai di situ Tuhan. Engkau ingin kami juga membawa saudara-saudara kami yang lain yang belum mengenal Engkau, supaya mereka pun dibawa bersama-sama kepada Tuhan, supaya boleh percaya, diselamatkan seperti kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai Tuhan kami untuk membawa saudara-saudara kami
supaya diselamatkan. Dan kami tahu Tuhan, dengan perjamuan kudus ini, Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk masa hidup yang ke depan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan yang sudah kami terima selama ini. Tuhan telah memelihara kami dan Tuhan telah memberkati kami dalam pekerjaan, usaha maupun apa yang kami lakukan. Dan Tuhan juga telah mencukupkan apa yang kami butuhkan. Oleh saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau mengembalikan apa yang kami miliki saat ini karena kami menyadari itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, melainkan karena Tuhan telah memberkati kami lebih dulu. Maka persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Mari kita akan menyanyikan. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti
Sebelum berdoa, saya akan menjelaskan. Ada permohonan doa dari saudara-saudara kita di Jemunggo, di Kalimantan Timur. Ada 25 kakak dari jemaat itu. Terkurung sampai hari ini. Saya harap sudah bisa lebih baik. Tetapi sampai kemarin masih terkurung oleh banjir. Dan gereja mereka, gereja Isa Al-Masih, jemaat Jemonggo, terendam, air masuk ke dalam gereja. Tadi ada sepeda motor itu ditaruh di atas bangku gereja. Begitu tinggi, mereka membutuhkan bantuan kita. Kita doakan mereka. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Timur. Jemaat Gereja Isa Al-Masih, Jemonggo. Tuhan, ibalah hatimu supaya Tuhan, air banjir ini mereda Tuhan. Dapat segera surut. Supaya penduduk dan seluruh jemaat di sana boleh terbebaskan dari banjir. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa tempat di Indonesia yang mengalami banjir. Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup untuk memberedakan supaya banjir ini dapat segera surut. Kami berdoa Tuhan untuk cuaca yang sangat ekstrim saat ini. Di mana tanah longsor terjadi. Banjir di mana-mana. Beberapa tempat Tuhan mengalami kesulitan. Air bersih. Kami berdoa Tuhan, tolong. Supaya pemerintah ambil bagiannya untuk segera menurunkan bantuan-bantuan supaya itu dapat segera diselesaikan. Tuhan gerakkan kami untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan saat ini. Kami tahu Tuhan, di dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kami Tuhan, biarlah digerakkan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita. Mari Tuhan, gerakkan hati kami untuk jemaat di Jemonggo ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Yang sampai saat ini Tuhan, masih belum tahu apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dilakukan. Masih semua mencoba-coba. Berikan Tuhan kepada pemerintah untuk mengadakan Tuhan jalan-jalan keluar yang tepat, sehingga tidak menyulitkan segala keputusan yang diambil. Tidak menyulitkan Tuhan perkembangan daripada ekonomi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong supaya pemerintah dapat mengatasi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Bapak, kami berdoa sekarang buat kami yang saat ini Tuhan berkumpul di sini. Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu. Apa yang menjadi milikmu kami kembalikan. Biar itu boleh dipakai Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Buat
orang tua kami Tuhan yang bekerja. Berkati usaha orang tua kami. Berkati pekerjaan orang tua kami. Supaya orang tua kami tetap sehat, tetap sabar, tetap kuat. Karena kami anak-anaknya, keluarganya, membutuhkan orang tua kami. Mari Tuhan, berkati orang tua kami. Cukupkan Tuhan apa yang sedang dipersiapkannya. Supaya kami anak-anaknya terpelihara dengan baik. Kami boleh sekolah, menuntut ilmu. Dan kami boleh hidup dengan baik karena Tuhan yang memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang memperhatikan kami, orang tuanya Tuhan. Anak-anak kami juga mempedulikan keluarganya. Mereka hidup dengan baik. Mereka memberikan apa yang menjadi milikmu kepadamu. Tapi mereka juga memperhatikan kami orang tuanya. Mereka memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati anak-anak kami. Cukupkan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang saat ini masih belum cukup. Tuhan, Kau buka jalan supaya Kau berkati apa yang kami kerjakan. Supaya kami boleh mencukupi kebutuhan keluarga. Kami tahu Tuhan, Engkau menolong. Kau tidak membiarkan, tapi Engkau mencukupkan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau buka jalan bagi kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Buka jalan buat kami, supaya kami boleh mendapatkan hidup. Supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan. Supaya kami boleh memelihara akan diri kami dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Kami tahu Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebentar kami pulang, biarlah Tuhan menyertainya. Angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk.